Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari? Iya. Hari ini kita akan belajar mengenai menentukan ide pokok bacaan. Yang kedua, menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Amatilah dengan cermat gambar tadi, kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Buatlah cerita minimal 3 paragraf. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dulu yang akan kamu kembangkan dalam cerita. Ya, sebagai contoh, ini dibuat dalam 5 paragraf. Ide pokoknya, paragraf 1, Edo berkunjung ke rumah Pak Rudi. Paragraf kedua, ide pokoknya, Edo segera membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Paragraf ketiga, ide pokoknya, kandang kelinci diberikan agar kelinci terhindar dari penyakit. Paragraf keempat, ide pokoknya, saat membersihkan kandang, kelinci dikeluarkan dari kandangnya. Paragraf 5, ide pokoknya, kandang yang bersih dan sehat akan membuat kelinci nyaman. Ya, kolom cerita. Setelah Edo membantu membersihkan kandang kelinci milik Pak Rudi, Edo berpamitan untuk pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Edo harus bergegas pergi karena ia sudah berjanji dengan teman-temannya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia bersama di rumah Eri. Edo pun bergegas mengayuh sepedanya sambil berharap agar tidak terlambat. Maklum, Edo adalah seorang yang tepat waktu. Ia selalu berusaha untuk tiba sebelum waktu perjanjian agar tidak ditunggu oleh teman-temannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius.
Selanjutnya, tugasmu tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan. Ya, disajikan dalam bentuk tabel yang berisi paragraf dan ide pokoknya. Paragraf 1, ide pokoknya, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Paragraf kedua, ide pokoknya, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Paragraf ketiga, ide pokoknya, tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Paragraf keempat, ide pokoknya, kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui gerak kelinci, siput, dan kupu-kupu. Bersama kelompokmu melalui contoh gerak hewan-hewan tersebut, identifikasikan ke dalam kelompok hewan vertebrata atau avertebrata. Kemudian buatlah perbandingan antara keduanya. Lakukan dengan diskusi secara berkelompok. Ya, perbandingan pada hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di dalam tubuh, dan hewan avertebrata tidak memiliki tulang ini. Yang kedua, hewan vertebrata umumnya berukuran besar dan hewan avertebrata berukuran kecil. Yang ketiga, hewan vertebrata memiliki sistem saraf kompleks dan hewan avertebrata memiliki saraf sederhana. Presentasikan hasil perbandinganmu di depan guru dan teman-temanmu. Agar lebih menarik dan mudah dalam memahami, gunakan model sederhana dari binatang yang kamu presentasikan. Namun sebelumnya, buatlah model sederhananya. Sama seperti kegiatan pembelajaran sebelumnya, kamu dapat membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, kardus, plastisin maupun kawat. Perhatikan contoh berikut. Ya, model sederhana hewan vertebrata contohnya ada kelinci, sedangkan model sederhana hewan avertebrata ada hewan siput. Dengan mempelajari organ gerak hewan, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi. Ya, kegiatan menyayangi hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum kepada hewan. Yang kedua, merawat hewan dengan baik. 3. Tidak menyiksa hewan tersebut. Yang keempat, mengajak bermain atau berinteraksi baik dengan hewan peliharaan. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.